Nanti kalau Ya, konsep itu. ketuhanannya udah benar, maka yang lain juga akan ikut benar. Karena perjanjian baru tanpa perjanjian lama itu nol besar itu. Ternyata orang Yahudi Tuhannya beda yang disembah gitu loh. Itu masalahnya. Suka atau tidak suka, walaupun dikorelasikan bagaimanapun, Tuhan orang Yahudi sama dengan Tuhan Islam, tidak bisa kelihatan, tidak bisa diserupakan dengan apapun juga. Setelah sembuh, ternyata tetap juga ya jadi knalpot rusak ya. Oke, selamat siang Mbak Uti. Bisa nggak Mami Uti buktikan dalam Alkitab Tuhan Mami Uti pernah beranak? Yang menjadi masalah gitu loh Pak. Sebentar, saya mau ngomong sama media dulu. Rahmana, gampang. Saya mau dengar pernyataan Pak Rahmadia. Mbak Uti Itu kan miskin orang-orang- literasi Mbak Uti ini. Al-Quran itu meluruskan gitu loh, itu maksudnya. Lah itu. Nah, itu begini, Iya, makanya Pak. begini, maka dijawab oleh Al-Quran itu. Wah, ya. Loh, jangan ketawa dulu. Tuhan itu Itu pernah beda beranak. lagi. Aduh, makanya jadi Pak begini, Rahmadia Ibu Uti, beda ketika lagi. kita- Anak-anak ketika kita Allah menghadap memproses. Tuhan. Bagaimana orang Yahudi tidak mengakui Injil Lukas Yohanes sebagai utusan Tuhan? Loh, kalau soal Lukas orang Yohanes Yahudi. pernah dilahirkan seperti Tuhannya orang Kristen. Buktikan Tuhannya orang Islam pernah, Sabar dulu. pernah Siapa dilahirkan. pakai itu aja? Tuhannya orang Kristen. Begini. Kristenan atau kamu berbohong kayak Golian kayak yang lain, kamu pernah Kristen karena kamu tidak tahu apa-apa. Mulutnya ada 3, dari atas, di bawah, di samping, di ujung. Oh, Ya pakai laki-laki timer cuma kalau punya ngomong satu sama mulut, saya. Bu. Kalau perempuan yang punya 2 mulut, Ya, Bu. mantap. Ada temanku. Ya. Sadar Bang Kace, sudah tua media, Bang salam Kace. sadar. Selamat siang Pak E. Oh, Rahmana Ya, itu tidak dipakai pernah timer. hadir, Bu. Mana timernya? Kalau hanya hadapi otak Mana timernya? saja, tidak pernah kabur saya. Kalau cuma Kita berbicara surga. Ketika kita berbicara surga, harus kita menyembah kepada yang menciptakan surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita terhadap Allah SWT. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah perdebatan yang cukup sengit ya antara saudara-saudara muslim kita, diantaranya Ramana Raja, ada Aditya ya, dan juga Akidah Islam dan yang lainnya berhadapan dengan si Ratu Asumsi, Bu Uti ya. Kemudian juga si penghujat penista agama si Cornelius ya, dan dia sudah menjadi DPO sekarang ini, namun dia masih berani untuk tampil ya. Di dalam perdebatan ini, topik yang diangkat adalah tentang konsep ketuhanan di antara agama Islam dan Kristen. Nah, bagaimana nanti keseruan perdebatan ini kita akan dengar dan saksikan bersama. Namun terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung jangan lupa subscribe, like, serta di-share. Begitu juga kita dukung channel-channel Islam lainnya untuk terus menjadi corong dakwah guna membenteng umat dari upaya pemurtadan serta penangkalan akidah umat Islam. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Oke lah, Ya, silakan. Mungkin Bang Erwin mungkin ada yang mau ditangkapi dengan tema kita, Bang. Tentang kan begini, tetangga kita kan suka membangun narasi bahwasanya dengan mempercayai Yesus sebagai Tuhan itu maka pasti ya, ini menggunakan kata pasti ini sesuatu yang sangat luar biasa ya menurut saya ini ya.
Ketika seseorang menggunakan kata pasti berarti punya jaminan kan. Lantas apa jaminannya supaya kita itu bisa masuk surga? Pasti masuk surga gitu loh. Bisa nggak dibuktikan jaminan seperti apa sih? Seperti itu sih maksud saya tuh. Silakan Bang Erwin. Silakan Bang Erwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Rante Perak. Waalaikumsalam. Memang warahmatullahi iya, wabarakatuh. kebenaran itu benar menurut keyakinannya masing-masing gitu. Tetapi belum tentu benar menurut cara pandang keyakinan yang berbeda. Kan begitu. Kalau kita sebagai seorang muslim ya, di agama Islam sudah final dalam melihat sebuah ajaran yang kita lihat dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah menjanjikan, telah disediakan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Itu ya Bang Aditya ya. Jadi kita pun harus bisa bertanya kepada seorang Kristen ya, apakah ada ayat yang menunjukkan bahwasannya ada janji Tuhan atas surga itu sendiri. Dan ayat itu kredibel enggak gitu. Mungkin kalau disandingkan dengan ajaran dari Al-Quran, bagi kita enggak sebanding disandingkan. Tetapi dengan sebuah keyakinan pastinya mereka merasa itu punya kebenaran, bahwasanya ada kepastian itu. Tapi cara pandang kita melihatnya begini. Apakah yang notabene umat Kristen ini yang mempunyai Tuhan sesembahan ya, yang kita yakini itu adalah utusan Allah, itu bisa menyediakan surga bagi mereka. Nah, yang kadang-kadang kita bertanya kepada umat Kristen ini, ada yang menuhankan Yesus, ada yang menuhankan Bapa. Itu. Di situ kan ada dua petunjuk. Bagi yang memakai perjanjian lama, petunjuknya itu jelas, ada tauhid di sana. Tapi yang perjanjian baru, ada yang bermacam-macam. Jadi janji atas surga itu ada yang mengambang gitu. Jadi kita nanti sepertinya harus bertanya dulu Bang Aditya. Ya. Kalau menurut saya masih ini mengambang. Gitu. Karena saya sendiri pasti nggak meyakini Bang Aditya ya. Ya. Silakan dilanjut dulu Bang Aditya supaya dapat referensi. Ya oke. Makanya itu di perjanjian lama itu banyak ada ayat-ayat mengajarkan ketauhidan. Betul. Tuhan itu satu, Tuhan itu esa, yang merujuk bahwasannya kalau Yesus itu benar-benar adalah utusan yang membawa ajaran yang mendapatkan firman atau wahyu dari Tuhan untuk disampaikan kepada umatnya di kala itu, kan gitu. Tetapi kalau kita melihat dari perjanjian baru, itu banyak yang menolak atas perjanjian lama, yang bahasanya kalau saudara kita itu menggenapi. Tapi arti menggenapi di sini kita kan sangat berbeda dalam kita menafsirkan kata-kata menggenapi itu. Makanya kalau kita melihat perjanjian lama dengan perjanjian baru, dari cara pandang kita itu sangat bertolak belakang. Kalau dari cara pandang kita seorang muslim. Nah, di situ makanya kalau kita melihat dari perjanjian baru, ada kepastian surga. Itu mengambang. Karena perjanjian baru banyak merujuk ke Paulus. Nah, jaminan apa dari Paulus atas surga? Kan begitu. Kalau yang perjanjian lama kan banyak ucapan Yesus yang kita yakini sebagai utusan. Pastinya kita kalau melihat di situ umatnya diberikan satu ajaran untuk berserah diri kepada Tuhannya Yesus. Ya kan? Berserah diri kepada Tuhannya Yesus.
Tetapi kalau di perjanjian baru banyak merujuk kepada Yesus, kan gitu. Itu Ya, Bang Aditya. Dilanjut. ya betul. Itulah. Mungkin ada Bang Rante Pera mau ditanggapi, Bang. Silakan, Bang. Oh ya, Ya, eh, silakan. kalau kita melihat ke Alkitab ya, Hmm, memang kita tidak boleh. Alkitab itu kan dia apa ya dia eh, apa ya selaras, dia berkesinambungan begitu ya. Jadi kalau kita melihat, kita menggunakan kacamata Alkitab, melihat Alkitab sendiri ini, itu memang berkesinambungan. Jadi kita tidak boleh hanya misalnya mengambil ayat di satu, lalu mengambil kesimpulan seolah-olah seperti apa yang kita bayangkan ya, tentang apa yang dikatakan di dalam tiap-tiap ayat di Alkitab. Jadi Alkitab itu kalau kita pelajari itu, dia keutuhan dia begitu. Ya. Dia dari Kejadian sampai Wahyu itu memang berkesinambungan. Itu ketika ini kan berhubung dengan perjanjian lama perjanjian baru kan. Sebenarnya perjanjian lama itu sejak dari Abraham itu, bahkan sejak dari Adam ya. Tapi intinya ketika Tuhan mau menggenapi semua itu, dia memilihkan Abraham, bapa semua orang beriman ya. Dia ketika memilih Abraham itu, dia kan membuat satu perjanjian sunat itu karena ada rencana keselamatan yang akan Tuhan. Begini dulu Bang. Begini, maaf saya potong ya. Nggak usah ke sunat dulu ya. Sudah bosan kita bahas sunat ya. Lebih baik fokus ke ini aja. Fokus ke konsep ketuhanannya aja Bang. Itu yang asik ya. Nanti kalau konsep ketuhanannya udah benar, maka yang lain juga akan ikut benar gitu loh. Ya kan? Karena itu yang paling substansi. Ya, silakan Bang. Ya, akan menuju ke situ maksudnya. Saya kasih gambaran besar dulu ya. Bukan tentang sunat, tapi saya kasih gambaran besar dulu. Dia kan keselamatan, karya Allah tentang keselamatan ini akan datang dari satu bangsa, Mesias kan, yang sampai sekarang kalau Yudaisme masih menolak Yesus sebagai Al-Masih ya. Kalau Muslim itu masih apa ya? Muslim dibandingkan dengan Yudaisme, Yudaisme sebenarnya lebih keras menentang Mesias. Karena kenapa saya bilang begitu? Karena Islam mengakui Isa Al-Masih itu Mesias. Kalau Isa Al-Masih merujuk kepada Tuhan Yesus ya. Tapi kalau Yahudi sama sekali Yudaisme tidak. Jadi justru ini ya, saya akan mengambil dari sini ya, keselamatan yang disampaikan kepada nabi-nabi di perjanjian lama, keselamatan yang akan datang kepada bangsa Israel dan menjadi terang bagi bangsa-bangsa, itulah Mesias. Jadi di dalam perjanjian baru itu penggenapan. Makanya dibilang, ayat Alkitab mengatakan bahwa semua tentang Sabat, tentang hari raya, korban semuanya itu semua hanya bayangan. Sedangkan wujudnya adalah Mesias. Wujudnya adalah Al-Masih. Wujudnya adalah Kristus. Itu kan sama semua kan tiga kata itu. Jadi intinya begitu. Dari situ dulu baru kita membahas tentang perjanjian baru. Karena perjanjian baru tanpa perjanjian lama itu nol besar itu. Perjanjian baru itu tidak bernilai kalau tanpa perjanjian lama. Makanya kita perjanjian lama kan disambungkan dengan kita perjanjian baru. Itu satu. Dibukukan kan satu buku. Begitu. Kalau perjanjian lama dari Kejadian sampai Maleaki, perjanjian baru itu dari Injil Matius sampai kitab Wahyu Yohanes. Makanya itu saya bilang tadi itu berkesinambungan. Jadi kalau kita membahas itu, sekarang saya ambil ayat ya, supaya memperjelas apa yang ingin saya sampaikan ya. Di sini ya. Tunggu saya jelaskan dulu ya. Selesai ini dulu ya. Jadi ini bukan Paulus ya, Petrus. Ini di 1 Petrus 1. Dikatakan begini ya. Di ayat ke-10. Ketika Petrus berbicara tentang Mesias, keselamatan dari Mesias, di ayat ke-10 itu dia mengatakan begini. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksud oleh Roh Kristus, yaitu
yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Ayat 12. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri. Mereka ini nabi-nabi ya, nabi-nabi di perjanjian lama. Tetapi melayani kamu. Melayani zaman perjanjian lama ini, karena kan Mesias digenapi. Janji tentang keselamatan itu. Tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu. Dengan perantaran mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu. Yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan ke Aditya dulu di sini, itu memang yang diteliti oleh nabi-nabi, orang-orang Israel itu sudah dinyatakan. Itu tentang berita Injil, berita tentang kabar gembira. Dan bukan hanya nabi-nabi saja yang meneliti itu. Ya, begini Bang. Malaikat-malaikat pun Begini. Ya, maaf saya potong dulu. Begini Bang, terlalu panjang ya. Jadi maksud saya itu begini ya. Konsep keselamatan di situ itu di perjanjian lama itu enggak ada yang membicarakan Mesias yang menyelamatkan, enggak ada. Orang yang selamat itu jelas ya. Baik di kitab Yesaya ya, maupun di kitab Sakaria ya, maupun di kitab Ulangan itu jelas siapa mereka yang selamat ya. Coba kita buka ya orang-orang yang selamat di Sakaria ini ya. Sebentar. Di Sakaria 7 kita baca satu perikop full ini Bang ya, orang-orang yang selamat itu siapa. Jadi di sini orang-orang yang selamat itu orang-orang yang menegakkan hukum Tuhan di situ ya. Oke, kita coba tarik dulu ya. Jadi tidak ada loh yang menyelamatkan Mesias akan datang mengganti dosa-dosa itu enggak ada sejauh yang saya baca itu Bang. Ya. Coba. Oke, Sakaria 7 gitu. Terus kita baca ya. Ini kan orang-orang yang akan selamat tadi kan. Ya, yang pertama kan tadi puasa. Terus katakanlah kepada seluruh rakyat negeri, kepada imam, demikian ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang kelima dan yang ketujuh selama 70 tahun. Ini ada kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku ya. Nah, dan ketika kamu makan dan ketika kamu minum, bukankah kamu makan dan minum untuk dirimu sendiri? Bukankah firman Tuhan yang telah disampaikan Tuhan untuk dengan perantara para nabi yang dahulu ketika Yerusalem dengan kota-kota di sekelilingnya masih didiami orang-orang masih sentosa dan di tanah Negeb, daerah bukit masih didiami. Firman Tuhan datang kepada Sakaria bunyinya ya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Laksanakan hukum yang benar dan tunjukkan kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Jangan menindas janda dan anak yatim dan orang asing dan orang miskin. Dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Tetapi mereka tidak mau menghiraukan. Dilintangkannya bahunya untuk melawan. Dan ditulikan telinganya supaya jangan mendengar. Maka mereka membuat hati mereka keras seperti batu Amril ya. Nah ini sejalan dengan Al-Quran ini. Oh iya sayangnya. Supaya jangan mendengar pengajaran firman Tuhan yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya ya, dengan perantaran para nabi ya, artinya malaikat di sini kan, karena memang roh itu ciptaan juga di kitab ini dijelaskan melalui rohnya dengan perantara para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu datang berukah yang hebat daripada Tuhan, seperti mereka mendengarkan pada waktu dipanggil, demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil firman Tuhan semesta alam ya. Oleh sebab itu aku meniupkan mereka seperti angin badai ke antara segala bangsa yang tidak kenal mereka sesudahnya tanah itu menjadi sunyi sepi. Artinya kan mereka ini dihukum gitu Bang. Ya karena itu mereka tidak menjalankan perintah Tuhan di situ. Jadi jelas orang-orang yang selamat itu di Yesaya juga itu dosa itu tidak seorang anak tidak menanggung dosa bapaknya dan bapaknya tidak menanggung dosa anaknya. Itu keselamatan yang dijelaskan di perjanjian lama. Ya kan? Jadi coba di mana sih kata-kata Mesias itu seorang anak manusia itu akan menebus dosa? Enggak ada loh di perjanjian lama saya jumpai. Sudah saya baca masalahnya Bang. Di mana kira-kira ayat? Mungkin Abang tahu mungkin. Silakan Bang. Oh ya, begini ya. Itu kan yang saya jelaskan tadi kan masalah itu kan ketika Tuhan memilih satu bangsa itu, dia menguduskan satu bangsa karena Mesias akan datang dari bangsa itu. Jadi yang Ramana Raja sedang membicarakan di sini, itu tentang pengudusan satu bangsa itu. Karena ada janji keselamatan yang akan datang lewat bangsa ini. Tetapi seperti yang diceritakan tadi kan, yang Bang Ramana baca tadi kan, mereka itu tegar tengkuk.
Mereka itu tidak mau untuk dikuduskan, untuk dibuat hidup benar begitu. Diajak begini ya, bahasa hari-hari kita begini ya, diajak untuk hidup benar begitu. Bangsa ini memang tidak mau. Makanya Tuhan berjanji bahwa mereka memang telinganya itu memang ditutup, matanya itu tidak melihat. Walau mereka punya mata, tapi Tuhan tidak kasih mereka melihat. Mereka punya telinga, tapi Tuhan tidak kasih mereka mendengar. Itulah yang menyebabkan mereka menolak Al-Masih ini. Jadi begitu Bang Ramana Raja. Makanya saya bilang harus ambil garis besarnya itu, begitu, benang merahnya harus ambil. Salah, bukan Rama yang bicara tadi, Bang Aditya. Oh, Bang Aditya, oh iya, soalnya saya kan pakai HP kan, jadi kecil sekali ini tulisan ini. Iya. Lanjut, Bang. Atau saya dulu yang lanjut? Ya, silakan lanjut dulu, Bang. Oh ya, jadi garis besarnya di situ kan, yang membuat Israel itu tidak, walaupun dikatakan di perjanjian baru, walaupun mereka membaca perjanjian lama itu, tetapi itu tidak disingkapkan kepada mereka. Karena tegar tengkuk, seperti yang digambarkan tadi, apa yang Rahmana Raja baca tadi. Itu yang membuat mereka tidak mengerti, sampai sekarang mereka tidak mengerti tentang Mesias, tentang Al-Masih. Makanya saya bilang, kalau Muslim itu masih mending ya, Muslim masih menerima Isa itu Al-Masih. Bahkan nama Isa itu langsung disandingkan langsung dengan Isa Al-Masih. Al-Masih itu kan Kristus, tapi kalau orang-orang Yudaisme sampai sekarang itu Yahudi Rabbinik itu masih menolak keras. Mereka sangat benci dengan Isa Al-Masih itu. Kalau Isa Al-Masih itu merujuk kepada Yesus Kristus ya. Sampai sekarang. Tapi Tuhan mereka untuk sekarang memang Tuhan sudah mengumpulkan mereka ya. Karena memang kita kan sudah masuk di akhir zaman ini. Menunggu memang kedatangan Tuhan ya. Untuk menghakimi umat Muslim. Kalau mereka Bani Israel yang sesungguhnya kita bicara ya, kita tidak bicara Yahudi ya, Bang ya. Kalau soalnya orang Yahudi itu ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Islam. Di sini kita bicara Yudaisme aja, Bang ya. Sekalipun mereka itu tidak mengakui Yesus sebagai Mesias, tidak mengakui sebagai Nabi maupun sebagai Tuhan ya, tidak diakui. Tetapi jika mereka itu kembali kepada hukum Taurat Musa, memurnikan ajaran Taurat Musa, ya sekalipun mereka tidak mengakui Nabi Isa, tetapi mereka kembali kepada ajaran Musa dan tetap bertauhid, saya rasa mereka tetap akan selamat, Bang. Ya, karena memang Nabi Isa juga datang itu kan untuk mengembalikan mereka kepada hukum Taurat, karena mereka kan sudah mulai banyak yang ingkar kepada hukum Taurat ya. Bagaimana di Perjanjian Lama itu diceritakan keingkaran mereka itu tadi, ya kan? Mereka ini sudah meninggalkan bait-bait suci ya, seperti diceritakan di Perjanjian Lama kan. Nah, kan Yesus datang itu untuk mengembalikan mereka kepada itu, tetapi mereka tidak menerimanya. Nah, itu terlepas dari yang tidak menerimanya itu dapat hukuman, itu rewardnya terserah ya. Tetapi kalau mereka yang murni ke ajaran Musa, mereka akan selamat gitu loh, Bang, ya kan? Sekalipun mereka tidak percaya Yesus sebagai nabi, tetapi kalau mereka berpegang teguh, tidak masalah di situ. Oh ya, memang Oke, ya? Oke, saya sapa Bang Madia dulu ini ya. Nanti ngambek Oh ini. iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Madia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara, kawan-kawan ya, yang lagi diskusi di sini. Salam semua, kawan-kawan. Nah, Ya. menarik, Bang, bahasannya nih, konsep ketuhanan ya. Kalau Madia berpikirnya apa logika aja, hitung-hitungan aja jelasnya gitu. Artinya begini poinnya. Dulu sebelum ajaran Kristen kan orang Yahudi. Nah, di kitab Taurat itu Tuhannya kan benar tuh, diakuin juga oleh orang Kristen Tuhannya. Bahkan kitab suci orang Yahudi digabung, dimasukkan di dalam PL itu poin yang pertama. Nah, kemudian datanglah ajaran Kristen dibawa oleh yang kemudian awalnya dituliskan oleh Nabi Isa atau Nabi Yesus itu. Kemudian sepeninggal Yesus baru muncullah Kristen itu. Nah, jadi posisi Yesus ini sebenarnya meneruskan ajaran Nabi Musa yang melenceng itu gitu loh. Nah, sepeninggal Yesus, kemudian murid-muridnya dan para pengikutnya itu sudah beda-beda sesembahannya. Itu yang terjadi, makanya sampai terjadi pecahan Kristen itu sangat banyak sampai saat ini. Ini fakta yang nggak bisa dibantah. Jadi apa yang bisa kita ambil posisinya di sini? Orang Yahudi pada saat itu Tuhannya benar. Mereka masih menyembah Tuhan yang Maha Esa, dan ini diakui juga, suka atau tidak suka memang fakta. Sampai saat ini orang Yahudi masih menyembah Tuhan yang Maha Esa murni. Nah, kalau ada datang klaim dari ajaran abad ke-1 kemudian mengklaim
mengatakan ajaran Tuhan Yahudi itu sama dengan Tuhan Kristen, itu hak mereka. Tetapi posisinya orang Yahudi menolak, sebagai pemilik kitab Taurat menolak. Jadi kalau mengklaim sesuatu itu boleh-boleh saja. Ajaran datang kemudian mengklaim. Tetapi kan untuk melihat kebenaran itu kita lihat pemilik kitab asal. Pemilik dari asal ini siapa? Yahudi. Ternyata orang Yahudi Tuhannya beda yang disembah gitu loh. Itu masalahnya. Suka atau tidak suka, walaupun dikorelasikan bagaimanapun, Tuhan orang Yahudi sama dengan Tuhan Islam. Tidak bisa kelihatan, tidak bisa diserupakan dengan apapun juga. Hanya saja namanya yang berbeda. Mereka Hashem, sedangkan Islam itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dua posisi ini saja sebenarnya yang kita gali. Nah, jadi dalam posisi ini Islam Tuhannya satu poin. Yahudi mendukung dalam posisi Tuhan Islam, artinya 2 poin. Jadi 2 posisi kebenaran ini. Ditambah ajaran Yesus pada saat Yesus masih hidup, itu 3 poin. Jadi Islam ini sebenarnya konsep ketuhannya didukung 3 poin loh. Ini orang Nasrani yang masih hidup Tuhannya, yaitu orang Yesus pada masih hidup. Itu artinya kebenaran mereka masih mengikuti ajaran yang tauhid. Jadi 3 poin loh ini. Islam didukung dengan 3 poin, orang Yahudi mendukung. Konsep ketuhanannya sama. Ditambah orang bisa Yesus, tambah sedikit. ya. Boleh silakan. Oke. Silakan. Tapi oke lah, saya sapa ini ada Buti dulu ya. Mbak Uti ini baru sembuh ya. Setelah sembuh ternyata tetap juga ya jadi knalpot rusak ya. Oke, selamat siang Mbak Uti. Dibuka mute-nya. Mute-nya Ya, dibuka, selamat Mbak Uti. siang. Terima kasih undangannya. WA-nya, linknya masuk ke WA saya. Jadi saya pencet aja. Ternyata masuk di ruangannya Aditya. Aditya si mulut nyong-nyong. Ya, ini Pak Madia. Kalau menurut saya Pak, Bapak hanya berasumsi ya, karena Nabi sendiri mengatakan orang Yahudi menyebut bahwa mereka punya anak, Tuhannya punya anak. Itu Bapak tidak bisa mengatakan bahwa orang Yahudi itu sama seperti Tuhannya Bapak ya, karena di kitab Bapak sendiri ya, Nabi marah sekali katanya, hampir gunung-gunung mau pecah. Karena apa? Karena orang Yahudi mengaku mereka Tuhan mereka itu punya anak. Ayo, kenapa bisa begitu? Ya, saya kasih ayatnya ya. Jadi orang Yahudi itu keterangan dari kitab kalian sendiri loh, Allah loh yang ngomong. Kan kalian mengklaim bahwa itu adalah Allah punya. Iya. Tetapi sekarang kayaknya sih Pak Madia ini kalau bicara dia nggak sesuai data gitu loh Pak. Iya. Jadi begini Mami Nggak sesuai Uti. data Bapak. Jadi begini Mami Uti, kalau kita berbicara tentang anak Tuhan, bisa nggak Mami Uti buktikan dalam Alkitab Tuhan Mami Uti pernah beranak? Ya, sekarang gini, sekarang saya mau kasih tahu ya, Allah sendiri. Kalau memang benar Tuhan itu punya anak, harus punya bukti Tuhan itu pernah beranak. Nah, sekarang kalau Bapak Rahmana pernah mengklaim menjadi orang Kristen, pernahkah orang Kristen mengatakan Tuhan kami beranak? Saya mau tahu ya, kalau Bapak pernah ini ya, pernahkah? Ya, Tuhan kami punya anak? Bukti sudah menyanggah sendiri kan, kalau Tuhan tidak pernah beranak. Maka kalau kita mengatakan dia anak Tuhan seperti apa? Anak Tuhan sebagai saya sebentar, saya mau ngomong sama ini dulu, sabar ya. Rahmana, sabar ya. Sabar, karena tadi saya dengerin pernyataan dari Pak Madia. Ya. Iya, Pak Madia Channel. Katanya Tuhannya, wah jelas Tuhannya sama gitu loh. Padahal kalau Pak Madia mau baca Al-Quran, saya aja baca loh Pak Al-Quran Pak. Ada permusuhan yang hebat ya, sangat hebat antara Tuhannya orang Muslim dengan Tuhannya orang Yahudi ya. Bahkan dikatakan hampir bumi pecah. Ntar saya ambil ayatnya ya. Karena Allah tidak suka mengatakan bahwa Tuhan punya anak. Tetapi masalahnya adalah Allah sendiri dia punya konsep bahwa orang Yahudi itu punya Tuhan, Tuhannya beranak, itu juga salah konsep juga gitu loh. Ya salah konsep juga. Di dalam kitab Yahudi itu nggak dikatakan Tuhan punya anak dalam hal bagaimana punya anak kalau nggak punya istri ya, dalam hal lahiriah daging gitu loh. Allah sendiri nggak ngerti konsep punya anak, tetapi mendiskreditkan orang Yahudi yang mengatakan mereka punya bapa dan mereka itu anak Allah gitu.
Itu yang menjadi masalah gitu loh, Pak. Sebentar, saya mau ngomong sama media dulu. Rahmana, gampang. Saya mau dengar pernyataan Pak Rahmadia. Itu kan orang-orang itu kan hamba-hamba Allah yang dikatakan anak-anak. Pakai kalau Pak Madia dulu dong. Sebentar. Pak Madia dulu pakai ayat. Silakan gunakan ayat. Pakai ayat. Ntar saya cari ayatnya ya. Banyak sekali Allah mendiskreditkan. Oh, tidak boleh. Tuhan punya anak. Oh, bagaimana Tuhan punya anak kalau nggak punya istri? Ini untuk siapa? Oh, untuk orang Yahudi. Itu orang Yahudi. Jadi salah ketika Pak Rahmadia bilang Tuhan ya sama Tuhannya bertauhid. Kalau bertauhid tidak ada konsep anak dan bapa. Sedangkan di Quran sendiri mengatakan itu Allah marah sekali, nggak suka dia dengan konsep Tuhan dan bapa dan anak di dalam konsep ketuhanan Yahudi. Ayo, tak ambil dulu ya. Ini sebentar, saya lagi masak, lagi goreng dulu sebentar aja ya. Saya balik lagi. Begini Mbak Uti, kenapa ayat itu datang? Karena ya di literaturnya Yahudi itu pernah kejadian bahwasanya orang Yahudi itu mengangkat Uzair itu dan mengatakan Uzair itu anak Allah, maka Al-Qur'an itu meluruskan gitu loh, itu maksudnya. Lah itu. Nah, itu begini, Ya, maka dijawab oleh Al-Qur'an itu. Loh, jangan ketawa dulu, itu diluruskan mereka itu loh. Itu bukan semua orang Yahudi yang berkata demikian, ada sebagian, sama aja juga dengan orang Islam itu ya. Ada yang mengaku Islam kayak Pak Ibnu Kalam gitu loh, ya kan? Sekalipun dia mengaku Islam tetapi dia sesat gitu loh. Mengatakan Yesus itu Tuhan. Ya kan? Jadi begini kalau dari saya, Yesus itu Tuhan sesat. Bahwa tentang anak Allah, itu kalian. tentang anak Allah, keluarga Allah, iya kan? Itu kan terdapat di dalam Alkitab, itu kan sangat-sangat banyak anak-anak Allah, seperti di kitab Wahyu juga kan anak-anak Allah menghadap Tuhan, iya kan? Apakah Tuhan itu beda beranak? lagi? Aduh, makanya beda lagi. Anak-anak Allah menghadap Tuhan itu oknumnya beda, Pak. Enggak gitu, enggak lain. Coba perhatikan. Enggak, kamu menggunakan data yang salah. Anak-anak Allah untuk kami ini umat Allah. Kami juga menyebut Bapak Allah kami itu Bapak kami dan kami ini anaknya. Tetapi beda konsep dengan Tuhan yang beranak. Kok tidak beda. Saya kira konsepnya tidak beda, Bu. Ibu kan tidak, itu maunya ente. Ente saja yang maunya begitu. Tetapi maaf, kita bicara secara akademis. Ya, itu aja dong. Di Injil Yohanes, tidak. Kamu yang tidak mengerti. Kepada umatnya untuk menjadi keluarganya. Apakah kalian Anda tidak mengerti? Anda tidak mengerti. Jadi yang tidak mengerti itu kan Anda, makanya kan Anda mengatakan Tuhan kan saya bilang, orang Islam itu kan berbeda. Bukan kita yang mengatakan sama, kita orang Muslim tidak pernah mengatakan sama, tetapi orang Yahudi sendiri yang mengatakan bahwa Tuhan yang disembah orang Islam dengan Tuhan yang mereka sembah. Mana kalau Yahudi mengatakan Tuhannya sama, kok pada nggak pergi muter-muter cium-cium Ka'bah? Bagaimana begini, kok nggak ikut syariatnya? Kok nggak bilang Muhammad itu adalah rasulnya? Mana bisa? Ini ketentuan. Bagaimana bisa dibilang menyembah satu Tuhan jika beda ini? Nggak bisa. Kalau Anda mengatakan bahwa itu beda, bagaimana orang Yahudi tidak mengakui Injil Lukas Yohanes sebagai utusan Tuhan? Loh, kalau soal orang Yahudi yang tidak mengakui, mereka tidak menganggap itu. Nggak mau ngomong. Kalau mau ngomong, coba pertanyakan kepada orang Yahudi langsung. Dibagi waktunya. Ya, ini dia ngoceh aja. Bukan ngoceh, yang dari tadi sudah menampar muka sendiri. Nah, sekarang buktikan. Menampar muka sendiri, kamu yang ribut aja. Orang Islam. Ya, terus saya kapan ngomongnya? Orang Yahudi pernah dilahirkan seperti Tuhannya orang Kristen. Buktikan Tuhannya orang Islam pernah dilahirkan Tuhannya orang Kristen. Begini. Begini, sabar dulu. Nggak boleh ngomong. Enak aja, nggak boleh gitu dong. Kalau ngomong sama Ramana pakai timer, ini orang nyerocos lebih mulutnya lebih ini dari perempuan. Oke, pakai buatkan timer. Saya mau lihat. Bahwa Tuhannya orang Kristen dengan Tuhannya orang Yahudi itu sama. Tahan dulu, begini. Oke, kalau kamu mengatakan buatkan timer ya.
Itu tandanya kamu tuh dulu Kristenan atau kamu berbohong kayak Golian kayak yang lain. Kamu pernah Kristen karena kamu tidak tahu apa-apa. Karena orang Kristen ini, orang Kristen saya menganggap saya bukan anak Allah seperti Yesus, bukan. Kami semua tahu konsep kami anak Allah itu apa. Bagaimana kamu mengatakan kamu Kristen, kamu nggak tahu? Anak Allah itu hanya sebagai pangkat yang diangkat. Bahwa hamba Allah itu sebagai anak Tuhan, hamba Allah itu sebagai anak Tuhan. Ya udah di timer aja. Bisa membuktikan Yesus secara spesifik bahwa dia benar-benar anak Tuhan. Kalau Ibu Uti membuktikan bahwa Yesus itu anak Tuhan, berarti Tuhan Ibu Uti Maria. Ayo. Maria yang bukan? Itu artinya kamu harus sekolah minggu dulu ya. Artinya kamu sekolah minggu dulu, karena di sekolah minggu aja udah diajarin yang begini ya. Sekolah minggu dulu ya. Kalau mau ngomong sama saya di timer, soalnya ini mulutnya ada 3 nih kayaknya Rahmana. Mulutnya ada 3, dari atas, di bawah, di samping, di ujung. Oh, ya pakai timer kalau ngomong sama saya. Kalau perempuan yang punya 2 mulut. Ya, ya silakan. Ya ngomongnya itu apa? Ini saya sambil itu sebentar. Saya lagi masak, nanggung. Di sini ya. Mana sih itu? Siapa sih? Halo. Aditya. Selamat siang. Nah, mantap. Ada temanku. Ya. Selamat siang. Media, salam. Selamat siang, Pak E. Pak E, mari kita lawan si Rahmana, Pak E. Ayo, kebenaran itu dengan cara yang benar. Si Rahmana kesurupan ya. Jangan melawan pendusta, Bu, karena pendusta itu dia bikin dusta terus. Anda itu semuanya membawa kebenaran, sampaikan dengan cara yang benar. Jadi mau disampaikan dengan benar, makanya minta timer. Bagaimana kita siapa yang pendusta di sini? Orang banyakan mulutnya si Rahmana. Kita gunakan yang banyak ngomong. Bagaimana Bu Uti sama Pak Kace kita buktikan siapa yang pendusta di sini? Ayo pakai timer. Kita buktikan siapa pendusta, nanti juga kamu malu kabur. Oh, Rahmana. Ya itu dipakai timer, mana timernya? Kalau hanya hadapi otak timernya saja, tidak pernah kabur saya. Kalau cuma mengklaim-klaim malah sama kayak mana cuma mengklaim, pembuktian lah yang menunjukkan. Mengatakan Yesus itu anak Allah. Itu kan hanya disematkan, tetapi yang sesungguhnya Yesus itu anak Maria. Itu loh. Jadi kalian tidak bisa menghindar dari pernyataan ini. Apa aja nggak bisa menghindar pakai timer. Pakai timer, mana timernya? Itu ada timer sudah, ada timer. Ya, oke. Di layar. Pak Kace, kita lawan si itu Madia, Pak Kace. Oke. Ayo. Oke, sebentar. Lawan Pak Madia, saya sama. Oke. Aku Pak Madia sama. Oke. Aku wasitnya. Lah, penanya kan. Aku wasitnya. Ibu sama Pak Kace lawan saya saja kita buktikan. Ya. Siapa yang penipu dan benar-benar Yesus itu anak Allah, lahir dari Allah, begitu loh. Oke, ini berhadapan sementara Buti kita dengerin ini Pak Rahwana sama Pak Kace ya. Kita tunggu dulu Rahwana sama Kace sebentar. Ayo. Setelah itu baru nanti Pak Ibu Uti sama Pak Rahwana dua babak berikutnya. Silakan Bang Kace bicara dulu 3 menit. Silakan Bang Kace. Lanjut. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ditya atas kesempatan waktunya. Salam hormat kepada para pendengar, para penonton YouTube, para pencinta channel Muhammad Kece. Simak selanjutnya, kami di sini akan diskusi dengan Rahmana Raja. Jadi berbicaralah dengan benar, didukung dengan dalil, ya syukur-syukur ada faktanya dan ada buktinya. Ya, jangan asumsi sendiri, jangan ngarang-ngarang. Jadi kita berbicara berdasarkan data. Agar para penonton kita mendapat ilmu
mendapat pengetahuan. Jangan sampai kita ngomong ngalir ngidul, berdebat kayak orang bertengkar, menang-menangan, tapi tidak membuahkan hasil. Poin Pak Begitu. Kece, poin. Bisa 1 menit, 2 menit lewat dah. Poin-poinnya, materi, masuk materi. Lanjut. Oh, baik materinya. Sekarang materinya begini. Kita semua orang ingin masuk surga. Nah, siapa yang mau diikuti orang yang berasal dari surga kembali ke surga? Itu aja materinya. Karena kita ini semuanya akan mati. Tentu harus jelas yang diikuti siapa, jangan ngambang gitu, jangan tidak jelas. Itu aja materinya ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi suara saya jelas ya? Suara saya jelas? Jelas. Ya. Kita berbicara surga. Ketika kita berbicara surga, harus kita menyembah kepada yang menciptakan surga. Nah, kalau kita menyembah di luar daripada yang menciptakan surga, maka itu sama bohong. Kita hanya mendapatkan janji-janji yang tidak sepantasnya. Nah, karena orang yang Pak Kece katakan tadi, yang berasal dari surga, Pak Kece tidak bisa membuktikan secara spesifik Yesus itu dari surga. Penamaan saja, aku datang dari surga. Tetapi Yesus itu bukan keluar dari surga. Yesus itu keluar dari rahim Maria. Kalau kita berbicara orang yang dari surga, malaikat itu juga dari surga ke bumi, kembali ke surga. Kenapa tidak pertuhankan malaikat juga? Karena dia juga berasal dari surga. Bahkan dia pulang pergi ke surga, ke bumi, dari surga ke bumi, tidak melalui perantara siapa-siapa. Naik-naik sendiri, turun-turun sendiri. Bukan sok-sok manusia yang dituhankan kace. Yang ngaku-ngakunya dari surga, mau ke surga saja harus mati dulu. Nah, ini yang harus kita pertanyakan. Kalau toh memang Yesus itu dia dari surga, lalu dia dituhankan supaya masuk surga, Yesus sendiri berkata bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, dia akan masuk surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Siapa Bapa itu? Tuhannya Yesus. Eloik, Eloik, ililah masabatani. Tuhanku, Tuhanku. Yesus saja berseru kepada Tuhannya. Lah kalau Yesus yang dituhankan, apa jadinya? Yesus sendiri menolak. Setiap orang yang berseru kepadanya Tuhan, Tuhan itu akan masuk surga. Seperti Pak Aceh. Yang gembar-gembor Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Yesus sendiri mengatakan tidak seorang pun yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk surga. Melainkan dia yang melakukan pekerjaan Bapakku yang di surga. Apakah Bapak itu tinggal di surga? No. Jadi kalau kita mau bertuhan kepada Tuhan yang ngumpet di surga, itu bukan Tuhan. Yesus saja lahir di kandang domba, bukan lahir di surga. Jadi kalau kita dudukkan Yesus sebagai utusan, mutlak kita akan mendapat jalan ke surga. Kalau tidak. Yesus sebagai utusan, seperti Nabi Muhammad, seperti Abraham, seperti nabi-nabi lain. Orang yang diajarkan tentang jalan menuju ke surga. Jadi jangan bermimpi mempertahankan Yesus, Anda akan masuk surga. Ya Pak Aceh? Baik. Kasih bukti bahwa Yesus itu lahir dari surga. Baik, waktunya habis Pak Rahwana. Ini dia poinkan ya. Artinya nanti berikutnya Pak Rahwana tunjukkan dalil keselamatan dalam Islam. Nah, ini kewajiban Pak Kece untuk menunjukkan dalil keselamatan dalam Yesus itu sekarang tunjukkan. Nanti berikutnya Pak Rahwana siapkan data untuk keselamatan dalam Islam. Data-datanya, dalil-dalilnya. Oke, lanjut Pak Kece. Lanjut. Baik. Kalau memang mengikuti Muhammad akan bisa masuk surga atau akan berjumpa dengan Allah, tolong tampilkan di mana ayatnya Muhammad berjumpa dengan Allah. Satu. Yang kedua, di mana ayatnya Muhammad bisa dekat dengan Allah? Itu dua pertanyaan. Di mana ayatnya Muhammad berasal dari Allah atau jumpa dengan Allah? Dan di mana ayatnya dekat dengan Allah? Kalau dua-dua ini bisa terjawab,
Ini akan menambah edukasi. Jawab dengan data, bukan asumsi ya. Jawab dengan data, tampilkan dalilnya, ayatnya, alasannya. Kalau ini bisa dijawab, ini akan mengedukasi penonton. Bisa masuk Islam Pak Aceh ini kalau dijawab ini. Bisa masuk Silakan Islam Pak Aceh. tanggap, tunjukkan ayatnya di mana Muhammad berjumpa dengan Allah. Di mana Muhammad dekat dengan Allah. Ya itu aja. Silakan dijawab dulu. Oke, silakan Bang Rahwana tanggapin. Oke, jadi begini, kalau kita berbicara di mana Nabi Muhammad SAW pernah bertemu Allah, saya kira perjalanan Isra Miraj itu sudah sangat jelas ya, dan itu termaktub di dalam Al-Quran. Kalau berbicara tentang orang yang didekatkan diri kepada Allah, seharusnya Pak Kece masuk Islam. Ya Allah. Nggak usah masuk Kenapa? Islam Pak Aceh, biar kafir aja dia. Kenapa saya mengatakan bahwa Pak Kece itu harus masuk Islam? Karena Isa adalah orang yang didekatkan diri kepada Allah. Dia harus mengikuti Isa. Nah, kalau dia meyakini bahwa Isa alaihissalam adalah orang yang didekatkan diri kepada Allah, harus agamanya Islam Pak Kece, bukan Kristen. Karena apa? Orang yang didekatkan diri kepada Allah, dia bukan Allah. Saya dekat dengan Pak Jokowi, bukan berarti saya Pak Jokowi. Ya, Pak Aceh? Dengan konteks di dalam Islam, keselamatan di dalam Islam bukan berarti kita harus melihat Allah pada zaman saat ini. Oh iya, itu Tuhan saya. Nah, bahkan Yesus sendiri mengatakan, tidak ada seorang pun bisa melihat Bapa. Bahkan suaranya pun tidak bisa didengar. Kalau Pak Kece mengatakan bahwa saat-saat ini dia pernah melihat Tuhannya, maka Yesus mengatakan, apabila engkau mendengar ada Mesias di sana-sini, ada yang berkata Mesias sana-sini, janganlah engkau percaya. Itu tanda-tandanya Mesias-Mesias palsu. Nah, Pak Kece inilah penyembah-penyembah Mesias palsu. Karena Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan kepada kami ada Tuhan di sana-sini, tidak. Yesus pun tidak pernah mengajarkan ada Tuhan di sana-sini, tidak. Atau Isa mengajarkan ada Tuhan di sana-sini, tidak. Atau Tuhan nongol sampai dibantai sampai segala rupa. Tidak ada ajaran itu. Itu hanya ajaran pagan yang dilangsungkan oleh orang-orang yang berkedok dengan agama, tapi sesungguhnya mereka tidak mempunyai agama. Pak Kece ini kan orang kafir. Orang yang tidak punya agama. Bagaimana kita harus mengambil panduan daripada orang yang tidak punya agama? Itu hanya suatu kebinasaan yang besar. Nah, bisakah Pak Kece membantah dengan perkataan Yesus? Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan masuk surga. Jadi, Yesus sendiri sudah menolak Pak Kece. Apalagi Allah, Tuhannya Yesus. Jadi, di sini yang kita membuktikan tentang pembahasan tadi, sebetulnya Pak Kece ini sudah lari dari topik. Nah, tentang anak Allah. Apakah Tuhan orang Kristen pernah beranak apa tidak? Oke. Itu yang saya minta jawabannya. Oke, waktunya habis. Ini saya ingatkan kepada Ibu Ti, nanti Ibu Ti sama Madia nanti diskusi kalau Pak Aditya mengizinkan. Lanjutkan Bang Aditya, moderator. Bang Aditya lanjutkan moderator. Oh, nggak bisa, nggak apa-apa. Gabung aja dua-dua, tambah aja. Soalnya kalau itu lagi repot. Kan tadi saya cuma ya nggak apa-apa. Ya langsung dua-dua aja nggak apa-apa. Iya, misalnya, saya kan cuma terpental. Oh ya, boleh. Ya, boleh begini. Oke. Kasih kesempatan saya ngomong dulu sebentar. Begini, sebentar dulu begini aturannya. Misalnya Bang Rahman Raja, silakan jawab Bang Madia. Berarti Bang Madia pangkendali gitu ya. Saling kasih lah, saling bagi waktu. Oke, silakan Pak Aceh. Semoga donasinya tambah pesona Pak Aceh, silakan. Ayolah, silakan Pak Aceh. Tanggapin Pak Aceh, tanggapin. Ya. Rahmana Raja. Halo? Aduh. Bisa dengar? Silakan. Ya. Rahmana Raja, saya berbicara dari awal. Silahkan Anda berargumen, tampilkan dalil yang menjadi rujukan pembicaraan. Dari tadi hanya nyerocos saja, menghujat.
Sementara dalil yang ada tampilkan tidak pernah ada ditampilkan. Kan pertanyaan saya tadi, di mana ayatnya Muhammad dekat dengan Allah? Di mana ayatnya Muhammad berasal dari Allah? Anda sedikit pun menjawab atau menyinggung pun sedikit pun tidak. Malah nyerocos saja, kamu kan kafir. Dasar kafir itu dari mana? Anda tahu kafir, saya kafir itu dari mana? Kamu ngerti nggak arti kata kafir? Nah, ini rusaknya mental bangsa Indonesia kalau memang tidak mengerti apa yang dia ucapkan. Saya punya dalil. Di Quran Isa Al-Masih berasal dari Allah. Surat 21 Al-Anbiya ayat 91 mengatakan, "Walati as-sunat farjaha wa nafahna fiha min ruhina wa jalnaha wa abna ayatan lil alamin." Nah, ini dalilnya. Jelas Isa Al-Masih berasal dari Allah. Nah, sekarang Yesus juga berasal dari Allah. Dalilnya di mana? 1 Yohanes 4 ayat 2. Demikian kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Jadi Yesus itu berasal dari Allah, bukan dari neraka. Nah, tadi kan pertanyaan saya, di mana Muhammad berasal dari Allah? Anda tidak menjawab. Makanya apa yang disampaikan Ramana Raja sama sekali nol besar, tidak berdalil, tidak berdata. Makanya jangan orang menghujat dulu, pikirkan. Jadi jawabannya supaya tidak 0-0. Saya punya dalil bahwa Yesus Kristus berasal dari roh Allah. Ini jelas 1 Yohanes 4 ayat 2 di Alkitab. Di Al-Quran, yaitu surat 21 Al-Anbiya ayat 91. Itu dalilnya. Itulah rujukan saya berbicara. Oke? Perhatikan. Bahwa orang yang berasal dari Allah akan menuntun manusia kepada Allah. Orang yang tidak mengenal Allah, mengaku-ngaku menyembah Allah, itu bohong belaka. Maka perkataan yang disampaikan Ramana Raja patah total. Sama sekali tidak berdalil, 0-0. Begitu Ramana Raja, maaf ya, Anda dikalahkan, nggak punya bukti. Ya, bahwa Muhammad akan membawa kepada Allah. Oke, begini biar saya jawab aja Ramana Raja. Begini. Sabar. Bang Aditya, nanti saya jawab. Karena ini saya dan Pak Kace. Jadi Bu Uti dengar ya, bahwa Pak Kace mengakui bahwa Isa, Nabi Allah di dalam Al-Quran itu sama dengan Yesus. Maka tanpa kita panjang lebar lagi, Pak Kace sudah membatalkan ketuhanan Yesus. Ya. Nah, kan dalilnya sudah dibawakan oleh Pak Kace bahwa Isa adalah orang yang didekatkan diri kepada Allah, berasal dari Allah, maka Isa bukanlah Allah, Yesus bukanlah Allah. Ya Pak Kace, ingat itu. Pak Kace harus pegang perkataan Pak Kace. Ya. Pak Kace harus konsisten dengan perkataan Pak Kace. Baik. Ya, tidak ada di muka bumi ini manusia itu ciptaan iblis atau ciptaan neraka. Jadi Pak Kace tidak usah mengkosongnya. Bahwa semua manusia itu berasal dari Allah, karena yang menciptakan manusia adalah Allah. Baik, bagaimana kedekatan antara Allah dengan Nabi Muhammad SAW? Kalau Nabi Muhammad itu jauh dari Allah, maka dia tidak akan diangkat sebagai seorang Rasul. Ya, bahwa satu bukti bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang dekat dengan Allah, dia dianugerahi, dia diberikan wahyu Allah. Nah, pertanyaannya juga kepada Pak Kace, kalau Musa bukan orang dekat dengan Allah, Elia bukan dekat dengan Allah, Henok orang yang bergaul dengan Allah, apakah mereka itu bukan berasal dari Allah? Apakah dengan tuduhan Pak Kace kita harus benarkan bahwa Elia, Henok, Musa, Abraham, orang-orang itu bersumber dari neraka? Jadi Pak Kace ketika bernarasi di sini harus hati-hati, jangan menampar muka sendiri. Tetapi alhamdulillah bahwa supaya media ini tahu, bangsa Indonesia ini tahu bahwa hari ini ya, Meme Kece telah membuktikan bahwa Yesus dan Isa alaihissalam adalah oknum yang sama. Mereka bukan Tuhan, tetapi mereka hanya orang-orang yang didekatkan diri kepada Allah. Di dalam Al-Quran menjelaskan bahwa Isa adalah salah seorang yang didekatkan diri kepada Allah. Jadi alhamdulillah tidak kita panjang lebar di sini. Pak Kace sendiri sudah membuktikan dengan dalil Al-Quran dan dalil Alkitab bahwa Yesus adalah
wakil Tuhan adalah Nabi Allah, Nabi Yesus dari Nazaret yang berada di Yerusalem. Oke Pak Aceh, terima kasih. Kebijakan Anda dan kebijaksanaan Anda sudah membuktikan. Jangan bantah saya, bantah Pak Aceh. Saya hanya meluruskan pemahaman Pak Aceh. Benar. Enggak, Jadi Ibu Uti ikut Pak Aceh. Ikut Pak Aceh bahwa Pak Aceh sudah membenarkan bahwa Isa Nabi Allah di dalam Al-Qur'an sama dengan Yesus Tuhan Anda di dalam Alkitab. Nah. Oke Pak Aceh. Nah. Jadi alhamdulillah Pak Aceh sudah kamu ngomong ini ngomong apa? Dalilnya mana? Dalilnya kamu mana? Oke, sebentar dulu, tahan dulu. Ini Buti begini, kalau di relay laptopnya pakai ngerelay, tapi HP Buti masuk lewat HP aja, biar suaranya mempesona. Kecil suaranya. Dengar nggak? Dengar Bu. Buti masuk lewat HP aja, biar laptopnya yang ngerelay gitu loh. Jadi saya ulangi. Jadi Pak Aceh terima kasih ya. Pak Aceh sudah membuktikan kepada warga Indonesia, seluruh Indonesia, bahwa Isa dan Yesus adalah sosok yang sama. Mereka adalah orang-orang yang didekatkan diri kepada Allah dan orang-orang berasal dari Allah. Ya. Maka di situ terbukti dia adalah seorang nabi. Rahmana Raja. Udah, ya, kamu jangan ngomong melulu. Kamu itu cuma ngomong doang. Terima kasih Pak Dalilnya Aceh tidak ada. Sudah mengedukasi masyarakat sebagaimana Isa itu adalah orang yang didekatkan diri kepada Allah. Iya kan? Iya, tapi jadi sudah selesai di sini. Oke, lanjut Bang Madia. Lanjut Bang Madia, sudah selesai. Oke, sekarang gilirannya knalpot rusak PS Mbak Madia. Apa? Oke, boleh. Aku tanggapin sedikit. Saya nggak dikasih kesempatan. Oh ya, silakan Buti, ngomong dulu Buti. 3 menit, 3 menit waktunya. Silakan Buti. Ya, kedengaran. Saya kedengaran. Ya, kalau saya kedengaran ya, saya cuma mau saya mau mereply siapa si Ramana. Itu kan dia asumsi semua ya, ngoceh asumsi doang. Pikirannya yang dia paksakan Bang Aditya biar dibenarkan bukan saya yang asumsi, Pak Aceh sudah membuktikan dan mengedukasi masyarakat bahwa Isa itu adalah Nabi Allah, orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Ayo, sini kita sadar. Ikut Isa. Biarkan saya ngomong. Tuh kan, gimana sih Ramana ini jelek? Gak bisa gitu dong. Ya, jadi Ramana ini dia asal ngoceh aja ya, dia memaksakan kehendaknya, pikirannya sendiri, ketidaktahuannya, keciutan ya, pengetahuannya tentang kekristenan, tetapi dia memaksakan supaya orang menerima apa yang dia mau gitu kan. Dia mengatakan bukan semua orang yang giliran saya ngomong ya, bukan semua orang yang mengatakan Tuhan itu diartikan lain ya teman-teman ya, karena Alkitab mengatakan mengikuti kehendak Bapa itu apa gitu ya. Iya kan, dia nggak ngerti apa itu mengikuti kehendak Bapa, apa itu yang lain, dia nggak ngerti gitu loh. Nah sekarang masalahnya apa sekarang? Sekarang saya mau bagaimana nih? Apa Pak Kace atau gimana? Rule-nya bagaimana? Saya masih mau masuk dalam sini. Loh jadi gimana? Dengan Madia, silakan. Pak Kace. Oke. Pak Kace. Dengan Madia silakan. Dengan Madia silakan. Cuma membahas yang kita sampaikan tadi. Oh gitu. Ya. Nah, sekarang saya mau kasih tahu. Ya, minta dalilnya aja. Tanya dalilnya. Pada punya dalil nggak? Di Ramana Raja sama di channel. Tak kasih tahu Ramana. Kehendak Bapa itu artinya apa? Ya, buka Yohanes 9 ayat 40. Silakan, ada bisa nggak ya dibuka? Bisa. Ya, Pak, baca aja Buti. Ya, inilah kehendak Bapakku ya. Sebentar saya cari ya. Nih. 6 ayat 40, Yohanes 6 ayat 40 ya. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya. Nah, itu kan yang percaya kepada siapa? Kepada anak itu, yaitu siapa? Yesus Kristus. Beroleh hidup yang kekal. Ini jaminan buat orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus, beroleh hidup yang kekal. Kalau kami, itulah kehendak Bapa ya. Dan supaya aku atau Yesus membangkitkannya pada akhir zaman. Kamu itu gak akan dibangkitkan di hari zaman, dibiarkan mati di dalam kuburan mengalami siksa kubur. Karena Tuhan kami, Yesus itu dialah yang membangkitkan orang pada akhir zaman. Dan semua orang yang melihat Yesus itu
dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Itulah yang dimaksudkan. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Bapa, ya, bukan semua orang yang berkata Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Saya bacakan lagi, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak, yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ini ayatnya ada, konfirmasinya ada, dukungannya ada, faktanya ada. Kalau kamu menolak itu urusanmu, oke? Terima kasih. Yang lain. Ya, yang lain silakan, masih ada waktu. Pak Kace, lanjut Pak Kace. Sudah habis waktunya. Ya, masih ada tuh 3 menit. Udah 0 lagi. Oh, ya udah. Oke. Ya. Oke. Siapa yang mau ditanggapin ya? Mau ditanggapin Ya, tadi yang dari awal tadi. Oke. Ya. Terima kasih ya saudara-saudaraku, mau ditanggapin dulu. Tadi posisi Pak Kace menanyakan di mana keselamatan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kan sebagai manusia. Tentunya jalan keselamatan oleh Nabi Muhammad itu ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad, itu yang pertama. Ajarannya termuat di dalam mana? Surah Al-Ma'arij ayat 39 ya. Jika mereka beriman dan bertakwa, maka mereka tidak akan berhak. Maka masuklah, karena mereka diciptakan dari sesuatu yang air hina, tetapi Allah menjadikan mereka masuk ke dalam surga. Dikonfirmasi juga jalan keselamatan di situ. Nah, kemudian jalan keselamatan yang lain melalui syafaat, namanya Pak Kece, syafaat. Nah, syafaat ini oleh Allah dikonfirmasi dalam surah Al-Anbiya ayat 28 ya. Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka, yang di hadapan malaikat, yang di belakang mereka. Mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai Allah, dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Jadi Nabi Muhammad diberi Allah kuasa memberikan syafaat kepada orang yang beriman dalam posisi menjalankan ajaran Nabi Muhammad. Masuk surga juga dengan syafaat Nabi Muhammad. Itu jalan keselamatan Nabi Muhammad ya. Jadi posisinya di situ. Nah, terus secara umum ya. Secara umum apakah Nabi Muhammad itu di mana posisinya kok bisa beda dengan Yesus atau Isa itu? Kalau Yesus kan didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kan dalam posisi ayatnya Anda datangi. Kalau Nabi Muhammad itu posisinya yaitu rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam, baik alam akhirat, alam dunia maupun alam-alam yang lain. Ini keistimewaannya Nabi Muhammad, yaitu termuat dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Nah, ini keistimewaannya. Jadi Pak Kece, Nabi Muhammad tuh ada macam-macam keistimewaannya. Alam apa aja masuk, diberi rahmatan lil alamin. Kalau Nabi Isa atau Nabi Musa itu dimuliakan juga, tetapi untuk di akhirat aja, di alam akhirat. Nah, dalam posisi didekatkan kepada Allah. Kalau Nabi Muhammad seluruh alam. Nah, itu jawabannya Pak Kece. Silakan lagi, mau habis sudah waktunya. Oke, lanjut. Masih 1 menit. Iya. Boleh nanggapi saya? Oke. Silakan tanggapin, boleh. Jadi begini, media channel, surat 21 Al-Anbiya ayat 107 itu bukan untuk Muhammad, tapi untuk Isa Al-Masih. Contoh di surat 91-nya Isa Al-Masih. Kenapa sekonyong-konyong muncul Muhammad di situ? Kan itu nggak nyambung. Tidak ada original tag-nya nama Muhammad di situ. Jadi jangan diharapkan bahwa Muhammad akan menyelamatkan. Tidak ada ayatnya Muhammad bisa menyelamatkan. Tidak ada ayatnya Muhammad bisa memberi syafaatul udma. Karena Muhammad itu manusia biasa. Beda dengan Yesus yang wujud Tuhan, dia bisa menyelamatkan dan dia akan turun lagi nanti di hari kiamat. Nah, tidak ada di ayat Quran bahwa Muhammad bisa melawan Dajjal. Tidak ada Muhammad bisa mengalahkan Dajjal. Karena apa? Karena manusia biasa. Dan dia tidak tahu nasibnya masuk surga atau neraka. Ya, boleh. Kan jelas. Dia manusia biasa. Bagaimana mungkin pengajarannya akan membawa manusia ke surga? Orang yang memberi pengajaran yang tidak jelas masuk surga atau tidak. Ya, jadi Anda jangan bikin asumsi, bikin artikel-artikel yang menyesatkan orang. Gitu. Jadi harus fakta. Ya, saya Pak Kece. Kalau di dalam Arabnya tidak ada kata. Ya. Ya, maaf. Ya, saya lanjutkan ya. Nah, sekarang kata Pak Madya bahwa Muhammad memberikan syafaat. Pak Madya tahu nggak arti
syafaat. Syafaat itu artinya sebagai imam, sebagai perantara hubungan antara Tuhan dengan manusia. Ya, selama ini Suara putus-putus Mbak Uti. kalau Muhammad itu adalah syarah. Suaranya nggak jelas ya, suaranya nggak jelas. Kepada Muhammad, aku akan minta kepada Bapak gitu loh. Oh ya, nggak jelas ya? Suaranya nggak jelas, Putih, nggak jelas. Hilang suaranya, putus-putus suaranya. Oke, jadi Madia posisikan dulu ya. Mana? Oh, kalau gitu. Begini Mbak Uti, masuk lewat HP aja. Masuk lewat HP. Hari ini aja deh. Yaudah lanjut dulu, lanjut. Ya, Bang Nadia nanti kasih saya 1 menit ya untuk saya sanggap Pak Aceh. Silakan Pak Rahwana. Silakan Pak. Ya, silakan. Mbak Uti begini, Ya. Mbak Uti sebentar dulu aja. Biar mempesona, biar suaranya bagus. Mbak Uti itu masuk lewat HP aja, biar ngerelainya pakai laptop gitu loh. Pakai 2 perangkat, ya. Silakan Mbak Uti. Masuk pakai HP aja. Ya, saya cuma mau menyampaikan ke publik bahwa Pak Kece dari tadi sudah lebih membuktikan bahwa Isa itu adalah Rasul Allah. Ya. Hal yang pertama. Yang kedua, Pak Kece sudah sangat-sangat ngotot ini supaya diketahui semua orang-orang Kristen di Republik Indonesia ini. Bahwa kalau Pak Kece berbicara tentang Isa di dalam Al-Quran, alhamdulillah sudah membenarkan Al-Quran. Yang ketiga, alhamdulillah bahwa Pak Kece sudah mulai siuman dari rasa stresnya. Ya, jadi kalau membahas tentang Isa di dalam Al-Quran, alhamdulillah bahwa yang diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, bukan kepada Isa ya Pak Kece. Jadi jelas bahwa yang Nabi harus Muhammad SAW kamu tampilkan itu, kamu bicara itu harus berdalil, maksudnya kamu itu jadi punya dalil, rujukan. saya kira dalil tadi Asal sudah jangan disampaikan asumsi. Bang Madia, begitu. Jadi kalau mau Mana tampilkan dalil kamu Ramana Raja dari kitab apa kamu dalil? Hadis, Quran, atau Alkitab? Saya hanya Gitu loh. menyampaikan kepada Pak Kece bahwa Pak Kece sudah membenarkan dengan dalil yang Pak Kece sampaikan itu bahwa Isa adalah Nabi Allah. Dan dalil Emang itu perlu benar. saya Terus urus karena Pak Kece mengenal sendiri Allah sudah itu dari siapa? membuktikan. Enggak, kamu mengenal Allah itu dari siapa? Kamu mengenal Allah itu dari siapa, Ramana Raja? Alhamdulillah dari ajarannya. Kamu di mengenal dalam Allah dari Al-Quran, siapa? Pak Kece. Iya, Qurannya di mana? Tampilkan kamu mengenal Allah itu di Quran, surat apa ayat berapa loh? Kamu kenal Allah itu loh. Di mana? Semua yang tercantum di dalam Al-Quran itu Pak Kece adalah ajaran-ajaran Allah. Itu loh. Jadi tidak perlu Anda bertanya tentang ayatnya di mana-mana karena Pak Kece ini raja muter-muter. Oh jadi iya, alhamdulillah dengan Allah itu dengan dalil yang bahwa mengatakan surat 72 Al-Jin ayat 19 Muhammad itu dikerumuni jin, itu ajaran Allah ya. Iya, jadi begini Pak Kece, tidak usah lari sana sini karena Yesus sendiri disuruh untuk sembah jin, sembah iblis. Iya ya, benar. Bagaimana? Coba baca di surat 15 Al-Hijr ayat 6. Tidak usah lari-lari. Nabi Muhammad Ya memang dekat dengan jin, tetapi saya berbicara tidak. Itu yang Begini, Pak Kece. korelasinya dengan ayat. Kalau kamu ngomong lari-lari nggak jelas. Apakah jin pernah menyuruh Nabi Muhammad menyembah jin seperti iblis menyuruh Yesus menyembah iblis? Ada nggak ayatnya di dalam Al-Quran bahwa Nabi Muhammad pernah disuruh jin kembali ke menyembah jin? topik. Kamu kenal Allah di mana? Ya sudah, kalau begitu Anda Ayatnya sudah kamu di mana Anda sudah ayat hancur bahwa lagi di kamu sini. mengenal Allah gitu loh. Karena hanya kalau kita berbatokan kepada ayat, hanya Yesus saja ada ayatnya disuruh untuk menyembah iblis. Aja, kamu jangan asumsi, jangan berdongeng di sini, ya. Loh, kamu jangan asumsi, siapa berasumsi? jangan berdongeng. Saya tanya, harus jelas. Ya sekarang begini, kita buktikan. Kita buktikan. Kalau bukan asumsi, kamu tampilkan dalilnya gitu loh. Ya tampilkan ayatnya Nabi Muhammad Raja Jin. Tampilkan ayatnya. Saya tampilkan bahwa Yesus diperintahkan menyembah iblis.
tampilkan Nabi Itu Muhammad. surat 72, jin ayat 19. Muhammad Bentar, dikerumuni Iya, jin. itu dia Biasanya dikerumuni kalau jin. lebah, kerajaannya tuh Tetapi- dikerumuni sama lebah gitu loh. Iya, Bentar. Mat Tengkor, ditunggu Goldian di ininya channelnya. Siapa Jadi, kamu yang ngomong? Jadi bagaimana? Ada ayatnya nggak dalam Al-Quran Nabi Muhammad Raja Jin? Dengan ayat yang di Alkitab bahwa Yesus disuruh menyembah iblis. Kan di Ayo, kamu Quran tampilkan. surat 72, Al-Jin ayat 19. Di Muhammad situ tidak dikerumuni jin. ya, di situ tidak kalau tertulis bahwa lebah, Nabi Muhammad itu kalau Raja raja Jin. lebah itu selalu dikerumuni oleh lebah. Nah ini dikerumuni jin berarti dia rajanya jin. Ya berarti kalau iblis suruh Yesus sembah iblis, berarti iblis adalah Tuhannya Yesus. Real Ya kan? kalau mau ngomong itu harus punya dalil dulu di mana ayatnya. Oke, Iblis suruh menyembah Yesus. Saya akan kasih dalilnya. Oke. Mana tampilkan, ayo. Sabar. Yesus suruh menyembah jin di mana ayatnya? Bukan jin. Iblis. Iya, di mana ayatnya? Silakan tampilkan. Sabar, saya cari ayatnya, banyak ayatnya. Saya punya kitab nih, di samping saya kitab. Ayo, tampilkan. Oke, sambil menunggu Bang Rahman Raja mengambil referensinya, mungkin ada yang bergabung ini, ada security HMC ini. Mungkin saya sapa dulu beliau nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, security HMC. Sabar ya, saya cari ayatnya. Ya. Ya. Sabar, saya cari ayatnya. Ya, tes. Oke Bang, ya silakan ya, Assalamualaikum sambil menunggu Bang Rahman Raja mencari referensinya, mungkin saya kasih kesempatan security HMC dulu. Mengalir saja Ya. Bang ya, yang sudah dibahas, silakan Bang. Oke, terima kasih. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini Bang Aditya, saya cuma menyampaikan kepada Pak KC. Tadi Pak KC diundang sama Goldian. Saya cuma menyampaikan itu Pak KC. Ya, silakan, udah. Mana Saya cuma Goldian nyampein itu aja. mana undangannya mana? Undangannya mana? Ya, tadi kan Pak KC udah di WA sama dia. Enggak Pak ada KC tuh. bilang tunggu, ntar saya masuk. Nggak ada, gimana? Saya tahu. Makanya saya masuk ke Silakan, Pak Aditya, Aceh. karena nggak ada yang undang ke saya. Ya, silakan. Yang ada Nggak linknya usah Pak baru saya KC, klik. silakan. Hah? Tadi sudah diundang Pak KC. Di mana? Goldian yang undang. Iya, di mana? Nggak ada. Masa nggak ada, itu linknya udah dikirim sama Pak KC katanya. Ya, nggak, saya cuma nyampein itu aja Pak KC. Iya, di mana Kalau linknya mau masuk- undangannya? Di channel apa? Udah saya di channel Goldian. Ya, coba Bang Aditya, Ketik aja Goldian. Masa tampilkan jangan Lukas. pura nggak tahu gitu lah Pak KC. Tadi Pak KC bilang udah dijawab iya ntar. Ternyata Pak KC di sini. Nah, salah alamat Makanya saya kasih- kalian, makanya- nomor orang lain. Bukan nomor orang lain, makanya saya kasih tahu Pak KC. Nomor mana? Punya saya kan punya nomor mana nomornya? Ya dilihatlah di WA-nya. Nggak ada. Namanya Udah lanjut Goldian nggak aja. ada. Ya udah lanjut, silakan. Kalau nggak mau ya udah ya. Ya oke. Ya dilihat lah Tadi WA-nya. berapa tadi Bang Rahman Raja? Sabar, saya buka. Udah Bang Aditya. Oke. Makasih ya, Bang Aditya. Oke, siap. Makasih ya. Sama-sama Bang. Terima kasih telah mampir di channel yang sangat mempesona Bang. Oke, sukses selalu Bang. Ya saya Security enggak, HMC. Bang Aditya, saya cuma mau lihat kualitas MKC ini aja. Emang dari dulu dia nggak dari surat jin apa segala macam itu aja. Ya, Emang dia diajak dialog diskusi dengan baik itu dia nggak bisa kayaknya. Tendensinya itu menghujat, Kalian udah cuma gitu bisa aja udah. ngeyel, kalian cuma bisa ngejek orang perorangan, menyerang pribadi. Kalau mau diskusi tampilkan dalil. Bukan ngeyel, Apa bukan sih ngeyel Rahman Pak Raja KC. saja turun nampilkan dalil Pak KC sekarang? bukan ngeyel, wuy. Dengerin dulu, bukan ngeyel. Anda itu nggak Ya, pakai kamu- dalil, nggak pakai data. Bisa. Dari dulu Anda Enggak, itu aja. Tunjukkan Muhammad dekat Enggak, dengan kalau- Allah. Tunjukkan Muhammad dekat dengan Enggak. Allah. Tunjukkan Muhammad ayatnya Sekarang, akan gini menyelamatkan aja. umatnya. Silakan. Kalau memang kamu tidak mau Sekarang gini ngeyel. aja, kalau Anda mau diskusi yang Nggak baik, usah kalau Anda segini-gini. mau diskusi yang Tunjukkan baik, dulu. ya silakan ke Tunjukkan Goldian dulu ya. si Saya tunggu, Muhammad saya ini bisa tunggu. menyelamatkan umatnya. Silakan tampilkan ayatnya. Kalau kamu Saya memang tunggu di berbicara Goldian. berdalil. Ya.
Udah lanjut, Bang Aditya lanjut. Oke, ya sorry. Ayat berapa tadi Bang Rahman Raja? Sampai lupa saya. Silakan Bang Rahman Raja. Matius berapa tadi Bang? Bang Rahman Raja. Ya, ilmu googling. Kalau mau berdiskusi itu sudah harus ada di otak. Oke, sama saya aja Pak Aceh. Oke, begini. Bang Aditya, ini mari tambahkan sedikit. Biar saya jawab surat jinnya dulu. Biar saya jawab surat jinnya dulu. Begini ya. Pak Aceh ini selalu memakai standar ganda ya. Kenapa saya memakai standar ganda? Ketika ada di Al-Qur'an itu bahwasanya siapa yang menuhankan Nabi Isa dalam Al-Qur'an itu telah kafir ya. Tetapi nama Nabi Isa di dalam Al-Qur'an itu dalam tanda kurung, dan itu Pak Aceh tidak mengakuinya ya, dan itu ada rekam jejaknya di channel Yusuf Manubulu ya. Itu saya catat Pak Aceh. Sementara ya, ketika Nabi Muhammad itu dikelilingi oleh jin dalam tanda kurung, di situ Pak Aceh mengakuinya. Nah, di sini Pak Aceh memakai standar ganda. Pemirsa dimanapun Anda berada, inilah kualitasnya Pak Aceh, selalu memakai standar ganda atas nama rekeningnya mempesona. Matius 4 ayat 9 Bang Aditya. Coba tampilkan Matius 4 ayat 9. Ya. Tidak dalam kurung, Isa Al-Masih dekat dengan Allah itu ada di surat 3 Al-Imran ayat 45. Itu ada dalilnya. Maka saya pertanyakan untuk Muhammad di mana ayatnya dekat dengan Allah. Begitu. Oke, Matius tadi ya. Siap. Matius 4 ayat 9. Ya. Ntar. Matius 4 ayat 9. Oke. Ini bunyinya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Nah, jelas nih. Enggak boleh cingkrak-cingkrak gereja ini. Ya, Nah, itu kan perkataan iblis. Sama, kalau kamu masuk Islam, aku akan berikan bidadari 74, sama dengan itu. Nah, sudah tidak usah lari sana sini. Itu sama dengan iblis. Jelas kan? Iblis menawarkan janji manis. Ini kan perkataan iblis. Bahwa satu-satunya Tuhan konyol yang iblis saja menyuruh menyembah iblis adalah Tuhanmu. Ini ayat saya baca, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Itu kata iblis. Jelas ya? Iya, tetapi makanya kalau baca Alkitab itu sekarang begini, siapa yang berbicara. Cari ayat di dalam Al-Qur'an bahwa jin pernah menyuruh Nabi Muhammad untuk menyembahnya. Ada enggak? Ada di hadis. Nabi Muhammad saja seorang manusia, ya. Seorang nabi saja, iblis tidak berani menyuruh bahwa Nabi Muhammad, jin menyuruh Nabi Muhammad menyembah jin. Nah, tetapi Yesus yang Anda tuhankan, ada hadis Musnad Ahmad nomor 14288, silakan baca. Anda pikir dulu, ya, Anda pikir dulu. Ada nggak Tuhan selain Tuhanmu? Iblis berani suruh menyembah iblis di muka bumi ini. Kamu ngomong apa sih? Loh, saya suruh buktikan. Kalau mau ngomong itu kamu harus jelas dulu. Ya, sudah ya. Jadi sudah terbukti ya. Berarti tuduhannya Pak Aceh tentang Nabi Muhammad adalah raja jin salah karena tidak ada ayatnya. Tetapi saya bisa membuktikan. Ya. Begini. Berarti wewenangnya iblis dengan Yesus. Lebah dikerumuni lebah. Ya, kalau Muhammad dikerumuni jin, ya itu kan menurut asumsi kamu. Menurut asumsi kamu. Iya, memang ayatnya jelas kok. Iya, kan asumsi aku kan asumsi. Jelas, memang itu tidak jelas. Ya, jadi berarti kalau iblis yang membawa Yesus ke sana ke sini, berarti iblis juga Yesus juga raja iblis begitu. Ini judulnya pencobaan di padang gurun. Makanya kamu jangan comot ayat yang nggak nyambung. Jadi begini, hanya satu-satunya gurun. Begitu. Pak Aceh, hanya satu-satunya Tuhan yang menjadi bahan uji coba iblis hanya Tuhanmu, Yesus. Itu loh. Iya. Ya, aku manusia yang semacam
semacam Ya, tapi Rahmana kan Raja yang pendusta. ya. Dia belum Tetapi hanya mengenal satu-satunya Allah, manusia, mengaku-ngaku menyembah Allah. Sekarang Satu-satunya gimana akhirnya manusia- Muhammad berjumpa dengan Allah? satu-satunya manusia hanya Nabi Muhammad yang mampu menyadarkan jin. Tetapi Yesus tidak. Yesus tidak pernah menyadarkan jin, malah Di Yesus mana ada mati. kata-kata Yesus Muhammad mati oleh karena menyadarkan iblis. jin? Itu loh. Di Yaudah, mana saya ada tanggapin deh. kata-kata Saya Muhammad tanggapin. menyadarkan jin? Mana tanggapin, buktinya Yesus gimana itu? menyadarkan iblis? Mana? Mana buktinya? Hah? Pak Aceh. Itu Jadi ayat terbukti ya. jin ada di dalam kitabmu. Satu-satunya Itu Tuhan di muka artinya bumi di ini dalam hanya kitab. Tuhannya Pak Aceh yang disuruh untuk menyembah iblis. Iblis sendiri loh yang suruh. Berani sekali sih. Di iblis. dalam kitabmu ada jin. Kalian mengikuti perkataan kitab jin. Itu kan jadi kitab ini- kalian. Wahyu Tuhan itu jin itu. Gimana sih? sabar dulu. Aduh. Bukti mau Kasih lihat timer, panitia. ya. Mau Kasih lihat timer lagi saya. biar rame, biar enak. Jadi begini Kasih Ibu timer Ti, lagi waktunya. Ibu Ti, di dalam Alkitab juga terdapat bahwa anak-anak Allah menghadap Tuhan, iblis pun ikut menghadap. Kalau masalah ayat-ayat begitu banyak juga di Itu Alkitab. bukan tidak, itu tidak kita Bahkan peranannya iblis itu sangat-sangat luar biasa di dalam keyakinan Anda. Gitu loh. dan Kalau iblis, ya. Budi, Kalau iblis tidak ini kalau kalau ngomong iblis sama tidak orang merasa Kristen tidak ada ini modal susah. untuk Modalnya menjual ngeyel doang. Yesus. Loh, ngel bagaimana kan Budi, fakta? udahlah. Saya pamit dulu lah. Begini, kita pakai Ini timer, ngomong kita pakai dengan timer. para pengikut jin susah. Ya, Saya mau cari kabur lagi bagian. Pak Aceh. Oke, Kabur sebentar lagi, Pak dulu. Aceh. Kita Oke, saya tinggal dulu Ditya ya. Makasih ya Ditya ya. Saya pamit ya. terima kasih Pak Ya. Aceh. Oh, kabur Pak Aceh ini. Jangan Salam kabur. buset ya, Pak Aceh. Begini. Nah, saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan ya bagaimana jalannya perdebatan antara saudara-saudara Muslim kita dengan Kristen barusan ya, dengan Cornelius, juga Bu Uti Watimena, dan juga tadi ada sebentar di awal rantai perak ya. Namun yang menjadi sorotan bagi kita di sini adalah Bu Uti serta si KC ini ya. Dan seperti biasanya setiap kali berhadapan dengan saudara Rahmana Raja ya, siapapun itu dari pihak Kristen akan selalu kesulitan ya untuk beradu argumen dengan saudara Rahmana Raja yang selalu mengedepankan logika berpikir, kemudian ditambah dengan ayat-ayat di dalam Bible itu sendiri yang sulit untuk dibantah oleh lawan debatnya. Nah, terbukti tadi ya si Bu Uti itu sampai kelihatan seakan-akan tidak percaya dengan argumen yang dikemukakan oleh Rahmana Raja yang membuat dia kesulitan untuk menjawab pertanyaan dari Rahmana Raja. Begitu juga dengan si KC ya, Cornelius, dan dia juga tidak mampu membantah argumen dari Rahmana Raja yang diambil dari dalam kitabnya sendiri, sehingga dia akhirnya mengambil langkah 1000 ya, artinya lari meninggalkan ruang perdebatan. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan apa yang ditunjukkan saudara-saudara Muslim kita ini ada nilai positif untuk orang-orang yang mau berpikir ya, terutama dalam memahami konsep ketuhanan, dan yang negatif yang diperlihatkan oleh si kecil dan Bu Uti itu tentu tidak patut atau kita tiru ya, karena cara dalam berdebat itu sangat tidak akademis, walaupun dia mengajak orang untuk berdebat secara akademis. Nah, demikianlah saudaraku semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.